Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Kartika Sari. Saya dari Prodi Manajemen kelas A5 semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya saya untuk memenuhi tugas Pancasila, yaitu dengan membuat video grafis, di mana video ini bertema pandemi COVID-19. Dampak pandemi COVID-19 dalam kalangan milenial. Selama masa pandemi virus COVID-19, banyak tantangan-tantangan baru yang dialami oleh masyarakat termasuk generasi milenial. Ada juga pola kehidupan baru yang perlu diterapkan oleh generasi milenial agar dapat menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi ini, yaitu dengan cara menerapkan 3 macam strategi untuk bertahan hidup dalam mengatasi penyebaran COVID-19, yaitu menggunakan strategi aktif, strategi pasif, dan strategi jaringan. Dari penelitian ini, semakin tinggi pandemi ini, semakin tinggi pula kerentanan masyarakat yang ikut terdampak dalam hal ekonomi maupun kebutuhan hidup sehari-hari. Generasi milenial ini terdiri dari seseorang yang lahir dari antara tahun 1980 sampai 2000, karena merupakan generasi yang paling membutuhkan strategi bertahan hidup dan dalam menghidupi keluarganya yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Sebuah hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penyebaran COVID-19 yang semakin menyebar dengan cepat dan luas menjadi dampak bagi generasi milenial, sehingga menyebabkan banyak aktivitas yang tergantikan serta mengubah perilaku generasi milenial menjadi lebih banyak di rumah. Oleh sebab itu, generasi milenial harus menyikapi tantangan masa pandemi ini dengan cepat beradaptasi pada keadaan, agar mampu bertahan hidup melalui penerapan strategi. Dengan melalui strategi tersebut, generasi milenial mampu bertahan hidup secara produktif dan mampu mengatasi jumlah pengeluaran dengan kebutuhan hidup yang besar. Religius. Nilai religius mengandung makna adanya keyakinan akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Contoh penerapannya di masa pandemi COVID-19 yakni 1. Mematuhi himbauan dari pemuka agama untuk melakukan ibadah di rumah. 2. Berserah diri, tidak mudah putus asa, dan percaya bahwa wabah ini akan segera berakhir. Nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan mengandung makna kedudukan manusia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh pemerintah. Contoh penerapan di masa pandemi COVID-19 yakni 1. Saling tolong-menolong memberikan bantuan kepada warga yang terkena dampak COVID-19. 2. Berupaya memberikan dukungan kepada tenaga medis yang sedang berjuang melawan COVID-19. Nilai persatuan. Nilai persatuan mengandung makna cinta tanah air. Dalam hal ini, mari kita satukan langkah, satukan persepsi, saling bersatu melawan COVID-19 dengan mengikuti anjuran pemerintah melaksanakan gerakan 3M, yakni mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus: menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain. Jika Anda terlalu dekat, Anda dapat menghirup droplet dari orang yang mungkin menderita COVID-19. Ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, atau bukan dengan telapak tangan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut atau segitiga wajah. Tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke tubuh kita. Gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika Anda sakit atau saat sedang keluar rumah. Buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu cucilah tangan Anda. Tetap di rumah, hindari kontak dengan orang lain dan bepergian ke tempat umum. Hindari bepergian
keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat. Terutama jika Anda merasa demam, batuk, dan sulit bernafas, segera hubungi petugas kesehatan terdekat dan mintalah bantuan mereka. Sampaikan pada petugas jika dalam 14 hari sebelumnya Anda pernah melakukan perjalanan terutama ke negara atau wilayah terjangkit atau pernah kontak erat dengan orang yang memiliki gejala yang sama. Ikuti arahan dari petugas kesehatan setempat. Menunda perjalanan ke wilayah atau negara di mana virus ini ditemukan. Selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan dinas kesehatan setempat. Informasi dari sumber yang tepat dapat membantu Anda melindungi diri dari penularan dan penyebaran penyakit ini. Nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan mengandung makna sifat bijaksana dan tanggung jawab terhadap sesama manusia. Contoh penerapan di masa pandemi COVID-19 yakni adanya kepatuhan rakyat terhadap pemimpin merupakan langkah awal menghadapi COVID-19, serta bersifat bijaksana dalam menerima anjuran dari pemerintah untuk melakukan social distancing. Nilai keadilan. Nilai keadilan mengandung makna keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika dikaitkan dengan kondisi di masa pandemi seperti sekarang ini, kita sebagai warga negara yang memiliki hak untuk menggunakan fasilitas umum seperti refreshing, makan-makan, jalan-jalan, dan sebagainya. Namun kewajiban kita di masa pandemi ini hendaknya mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan berdiam diri di rumah serta menghindari kerumunan demi menjaga kesehatan baik untuk diri sendiri dan orang lain. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.